Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai penerapan Agile dalam pemerintahan. Pertanyaan yang ingin saya jawab lewat video kali ini adalah, apa slicing? Apa yang dimaksud dengan slicing dalam Agile? Slicing ini adalah sesuatu yang krusial untuk menerapkan sifat incremental atau proses yang sifatnya incremental dalam Agile, apapun itu metode yang digunakan. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai Scrum yang diterapkan untuk non-TI. Nah, di situ sebenarnya sangat relevan sekali pembahasan mengenai slicing. Contoh produk yang saya ambil saat itu adalah sebuah kajian, atau lebih tepatnya adalah dokumen. Dokumen itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian seperti bab A, bab B, lalu subbab 1, 2 untuk A, lalu 1 dan seterusnya untuk B, sampai akhirnya kita bisa membagi-baginya menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang kita tuangkan dalam produk backlog. Lalu kita atur prioritasnya, atau lebih tepatnya diatur oleh PO prioritasnya, sehingga terbentuklah produk backlog yang siap digunakan dalam pekerjaan tersebut. Contoh lain yang juga saya bahas di dalam video itu adalah pembuatan paper, tidak jauh berbeda dengan kajian. Lalu penyusunan video ASN Agile itu sendiri yang saya lakukan saat ini juga menerapkan Scrum. Kemudian pembuatan rumah, walaupun dalam video itu yang saya bahas adalah pembuatan rumah dalam bentuk Lego, tapi pada dasarnya bisa diterapkan juga dalam pembuatan rumah di dunia nyata. Masih ada contoh-contoh lain yang bisa kita gali atau kita perdalam, bahkan kita lakukan di dunia nyata menggunakan Agile. Karena perbedaannya, di video itu juga sudah saya sampaikan, perbedaannya tidak banyak sebenarnya. Perbedaannya itu ya di produk backlog-nya. Yang kedua adalah siapa yang menjadi PO dan dev-nya. Di luar itu, prosesnya tidak jauh berbeda. Nah, menurut saya kuncinya memang pada akhirnya, kuncinya itu pada akhirnya ada di bagian produk backlog ini. Nah, ini yang kita perlu gali lebih dalam, karena bila kita bisa menyusun produk backlog yang isinya adalah bagian-bagian yang independen, bisa dikerjakan dalam satu pengulangan, tapi juga menghasilkan sesuatu yang signifikan, maka disitulah incremental bisa berjalan, dan kecepatan hasil yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh developer itu atau tim tersebut akan terlihat. Nah, ini yang kita akan bahas dalam kaitannya dengan slicing. Salah satu analogi yang sering saya gunakan atau suka saya gunakan dalam mengilustrasikan slicing adalah rainbow cake atau kue pelangi seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Saya akan beri tanda A untuk rainbow cake yang besar di atas piring ini, lalu tanda B untuk rainbow cake yang kecil-kecil dan ada di dalam toples ini. Analogi ini sebenarnya sangat saya sederhanakan ya, mudah-mudahan teman-teman tidak keberatan ya. Baik, kita mulai asumsikan saja untuk pembuatan rainbow cake ini, yang besar yang itu yang A, ini kita butuh waktu ya 24 jam. 24 jam. Nah, seandainya bagian-bagian kecil dari kue yang besar ini bisa kita masukkan ke dalam toples, lalu setiap toplesnya butuh waktu 2 jam, itu artinya kalau kita pakai yang A, kalau kita menggunakan cara yang A ya, yaitu membuat satu kue yang utuh sekaligus, maka kita butuh 24 jam untuk bisa merasakan semua kuenya ini. Ya, sudah jadi kuenya baru kita bagi-bagi dan bisa kita rasakan. Tapi kalau kita pakai cara yang B, yang buat kecil-kecil, maka dalam waktu 2 jam saja, satu orang sudah bisa merasakan satu.
ya. Misalkan ini memang bisa kita bagi menjadi 12 ya. Jadi kalau ada 12 orang yang menunggu kuenya itu dibuat, berarti 12 orang ini harus menunggu sebanyak 24 jam untuk yang A. Ya kan? 24 jam. Baru 12 orang ini bisa merasakan nikmatnya kue pelangi itu. Tapi dengan cara yang B, 2 jam saja sudah bisa langsung satu orang. Walaupun pada akhirnya nanti totalnya tetap butuh 24 jam untuk semua orang merasakan kuenya. Tapi dengan cara yang B, setiap 2 jam sudah satu. Jadi totalnya memang 24 jam untuk 12 orang. Tapi setiap orang bisa langsung merasakannya dalam waktu 2 jam. Nah, slicing dalam Agile itu adalah bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya setiap pengulangan ya, betul. Bagaimana caranya dalam setiap pengulangan itu, kita itu jangan membuat kue satu persatu seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi misalkan layer pertama, lalu layer kedua, nanti layer ketiga, layer keempat, layer kelima. Menunggu semuanya jadi dulu, baru kita bisa anggap ini utuh. Nah, ini yang tidak diharapkan dalam Agile. Kalau kita ingin menerapkan sifat incremental dalam Agile, justru yang harus kita buat itu adalah satu bagian kecil dulu, lalu ada bagian lain, nanti ada bagian lain. Begitu seterusnya, sampai nanti akhirnya dapat keseluruhan bagian dari produk yang ingin dibuat. Analoginya kira-kira seperti itu. Lalu contohnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita akan ambil beberapa contoh lain. Contoh pertama yang bisa saya gunakan untuk menggambarkan ilustrasi slicing rainbow cake tadi dalam dunia nyata adalah buku. Sama seperti contoh yang saya jelaskan dalam video penerapan Agile untuk non-TI, yaitu kajian. Intinya adalah dokumen. Nah, dalam contoh ini, saya menyusun buku kedua, yaitu program tidak bisa Agile dan bagaimana mengatasinya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya membahas mengenai TI, Agile, dan Prakom, kaitan di antara ketiga konsep tersebut atau ketiga entitas itu. Lalu saya membahas mengenai juknis Prakom. Kemudian saya lanjutkan dengan pernyataan kenapa Prakom tidak bisa Agile, dan akhirnya saya bahas selanjutnya adalah bagaimana Prakom masih bisa Agile. Di sini saya bahas secara utuh. Saya tambahkan lampiran, kemudian penutup, dan lain-lain. Sampai akhirnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di daftar isi tersebut, ada 59 halaman total. Kalau kita hitung dengan tambahan-tambahan lain, maka saya mencatat kira-kira 60 halaman saja untuk bisa menghasilkan buku Prakom tidak bisa Agile. Hanya 60 halaman. Tapi teman-teman, kalau saya ingin perdalam, pada dasarnya buku yang terdiri dari 60 halaman ini, saya asumsikan 60 halaman ini adalah kotak seperti ini ya. Kalau saya ingin perdalam, itu sebenarnya saya bisa tambahkan kira-kira 30 halaman lagi, atau mungkin 15 ya, tidak sebanyak-banyak. Muluk-muluk sekali kalau saya bilang sampai 30 halaman. Lalu saya tambahkan lagi, saya perdalam lagi tuh, saya tambahkan lagi. Ada ide lain, saya perdalam lagi. Karena sebenarnya seiring waktu ya, begitu saya baca kembali atau ada pembahasan terkait dengan buku saya, itu saya tahu sebenarnya ada bagian-bagian lain yang bisa ditambahkan supaya buku saya menjadi lebih lengkap, lebih utuh lagi, atau pembahasannya lebih komprehensif lagi. Tapi terlepas dari itu, ya walaupun nantinya mungkin saya sebenarnya bisa membuat 120 halaman, saya tetap memilih agar buku saya itu hanya berisi 59 halaman itu saja. 59.
Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, pada dasarnya saya melakukan apa yang saya bahas tadi, yaitu saya melakukan slicing besar-besaran, sehingga yang saya hasilkan itu ada hanya 59 halaman saja. Di sini sih, saya slice di sini. Patokan slicing itu saya lakukan di sini. Saya slice. Jadi saya tidak mengejar 75, 90, atau sampai 120, tidak. Saya hanya memutuskan, oh 59 halaman ini sudah layak. Nah, itu kata kuncinya ya. Layak untuk dipublikasikan karena pembahasannya cukup komprehensif. Sudah utuh, cukup komprehensif, sudah utuh, tidak ada yang menggantung. Aspek-aspek sudah dibahas, mulai dari akar masalahnya sampai bagaimana solusinya. Sudah cukup. Jadi kalau kita ilustrasikan, pada dasarnya yang saya buat itu ya, kalau saya menulis satu subbab ini saya tulis sudah cukup. Saya lanjutkan yang lainnya, sudah cukup. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi saya menentukan kapan itu saya lihat sudah cukup, saya teruskan ke bawah. Jadi orientasi saya itu ya, itu ke arah vertikal. Saya tidak terus memperdalam satu bagian, terus ke kanan gitu. Tidak. Saya tidak terus mengejar sampai dia benar-benar lengkap. Tidak ada bagian sama sekali yang tidak dibahas, tidak. Yang saya kejar adalah bagaimana saya bisa membuat satu pembahasan yang utuh ke bawah. Sampai tuntas semuanya. Nah, disitulah cara saya melakukan slicing. Artinya apa? Kalau kita dikembalikan ke analogi yang tadi, analogi rainbow cake yang tadi ya, itu artinya saya tidak mengejar satu kue besar. Yang saya kejar ya cukup toples-toplesnya saja. Itu toples, selesai, nanti udah toples lain. Begitu. Sampai saya merasa, oh ini udah cukup nih, ya udahlah, kita publikasikan. Bukan berarti saya membuat produk yang asal. Ini saya perlu tekankan, ini bukan berarti yang penting asal publikasi, ini tidak juga ya. Tidak seperti itu. Ini bukan sesuatu yang saya kejar. Saya fokus kepada produk yang layak. Nah, ini kuncinya. Disitulah model slicing. Artinya apa? Untuk bisa mempublikasikan buku ini, supaya saya bisa menghasilkan satu buku besar ini, buku tipis tepatnya, itu saya tidak perlu menunggu ke sini. Saya cukup orientasikan ke sini untuk bisa mempublikasikan. Nah, di situ kita baru bicara tuh, kenapa sih Agile bisa cepat gitu ya? Ya, sebenarnya karena kita orientasinya itu tidak kepada kesempurnaan. Ya, di sini ada kecepatan ya. Kecepatan yang kita kejar itu adalah karena kita membuat sesuatu yang layak sesegera mungkin supaya hasilnya bisa langsung dikonsumsi. Jadi cepat itu bukan berarti gerabak-gerubuk, serabutan, bukan. Benar-benar kita mengejar sesuatu yang layak, begitu itu sudah oke, kita publikasikan, kita rilis, dan seterusnya. Nah, contoh kedua dalam slicing, saya ambil dari galian. Ya, kita akan tulis galian. Galian kabel. Misalkan fiber optik. Galian FO. Kebetulan ini sudah saya alami sendiri di lingkungan perumahan saya ya. Jadi ada satu penyedia provider yang ingin memasang kabel fiber optik tentunya di depan rumah, misalkan begini. Terus sepanjang rumah itu dibuat galiannya. Harus nyambung juga dengan bagian rumah yang lain. Terus ini harusnya di jalan ya, bukan seperti yang saya gambarnya yang tabrak sana tabrak sini. Nah, kira-kira begini. Oh, ini ada yang kurang. Oke. Nah, ini baru sebagian kecil saja yang harus dibuat. Bisa jadi kan harus mencakup keseluruhan klaster ya. Nah, anggap saja untuk pekerjaan total itu kita butuh let's say ya 2 minggu ya, kita bilang 14 hari selesai.
Tapi itu hanya menggali saja. Galinya 14 hari. Nah, nanti bagaimana dengan pasang kabelnya? Lalu bagaimana dengan tutup galiannya? Ini pertanyaan yang lain lagi ya. Maksudnya pekerjaan yang lain lagi. Jadi bisa jadi totalnya itu butuh mungkin 28 hari. Ya, jadi di sini tuh total pekerjaannya ternyata butuh 28 hari. Artinya apa? Artinya orang pertama di sini sampai orang pertama di sini sampai orang terakhir di sini itu harus menunggu 28 hari supaya jalanan di depan rumahnya bisa berfungsi lagi. 28 hari, 4 minggu. Dari pengalaman saya, banyak penghuni klaster itu protes karena lama sekali bekerjanya. Jalanan di depan rumah jadi becek, kotor, banyak sekali keluhannya. Tidak bisa masuk mobil, keluar mobil, dan lain-lain. Nah, ada provider lain yang juga masuk ke dalam klaster ini misalnya, butuh juga melakukan penggalian, pasang kabel, dan tutup, tapi cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya, kalau untuk yang baru ini, atau yang kedua ini, itu sedikit berbeda. Bedanya di mana? Bedanya mereka melakukan slicing. Nah, slicing seperti ini. Jadi, begitu dia kerjakan 3, mohon maaf, ini warnanya kurang terlihat ya, saya ganti dengan merah. Nah, ini, misalkan 2 rumah, 3 rumah, mereka gali, pasang, tutup. Jadi langsung dikerjakan. Ini tuntas, selesai. Lalu berikutnya sampai sini misalnya, gali, pasang, tutup. Dilanjutkan lagi sampai sini, gali, pasang, tutup. Kemudian terus seperti itu. Setiap 3 rumah, 4 rumah, gali, pasang, tutup. Gali, pasang, tutup. Gali, pasang, tutup. Dan seterusnya sampai di titik terakhir. Ya. Kalau dihitung-hitung ternyata totalnya, misalnya ya, totalnya juga sama-sama 28 hari. Tidak berbeda dengan cara kerja yang pertama. Tapi kita bisa lihat bahwa selama 28 hari itu tidak harus semua orang menunggu, ya kan? Kalau kita perhatikan di bagian sini, ambil saja totalnya sebenarnya butuhnya 1-2 hari. Nah, untuk setiap bagian ini. Berarti kan 3 rumah ini hanya perlu menunggu 2 hari saja misalnya. Begitu terus. Mungkin terlalu sederhana ya 3. Hitungnya bagaimana ya? 4 mungkin ya. 4 atau 5 hari. Jadi setiap bagian-bagian itu hanya butuh 4 hari, 4 hari, dan seterusnya sampai akhirnya lengkap 28 hari misalnya. Nah, jadi setiap rumah itu tidak harus menunggu 28 hari dengan kondisi depan rumahnya itu tidak bisa diakses, kotor dan lain-lain. Hanya 4 hari, 4 hari saja. Jadi setiap pekerjaannya itu, setiap rumah yang sudah dikerjakan hanya butuh menunggu 4-5 hari mungkin. Atau tidak usah lama-lama, bisa jadi 2-3 hari bahkan. Nah, artinya apa? Artinya walaupun akhirnya seluruh pekerjaan itu selesai dalam waktu yang sama ya. Di sini kita bisa lihat dalam waktu yang sama. Mohon maaf, ini warnanya lagi kurang pas. Supaya lebih terang. Biru ya. Nah, ini menghasilkan waktu yang sama. Tapi kalau dari sisi kepuasan, jelas berbeda. Kepuasan pelanggan jelas berbeda. Kalau kita bicara soal kecepatan, juga berbeda. Jadi, ibaratnya total pekerjaannya sama, hasil kuantitasnya sama, tapi dari sisi kualitas terkait layanan, jelas cara yang kedua, cara yang menggunakan merah ini, itu jelas lebih unggul. Nah, itu gambaran slicing dalam pekerjaan penggalian atau konstruksi seperti ini. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi,
Ya, kita tadi mengambil beberapa contoh. Teman-teman tentu masih ingat, yang pertama itu kita ambil contoh rainbow cake. Kemudian kita ambil contoh buku Prakom Tidak Besi Agile. Tapi buku lain juga tentu saja masih relevan ya contohnya. Kemudian ada pekerjaan galian. Contoh-contoh ini yang kita lakukan, yang kita gunakan untuk mengilustrasikan proses slicing. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa hal yang serupa atau kata kunci dari setiap contoh tersebut. Yang pertama, kita bisa sebutkan bahwa namanya slicing itu berarti kita membuat bagian-bagian yang independen dari sebuah produk. Jadi, produk itu kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tapi kuncinya tetap adalah bagaimana kita membuat bagian-bagian yang independen. Artinya, kalau bagian itu dipublikasikan atau dipakai, ya memang tidak bergantung pada bagian yang lain. Tapi jangan lupa bahwa bagian yang independen itu juga harus bernilai. Ya, ini penting, dua ini. Sebenarnya ada kriteria-kriteria lain ya kalau kita membahas mengenai slicing. Kalau teman-teman cari tahu di internet tentang slicing, saya yakin akan ketemu kriteria-kriteria lain, tapi saya hanya ingin fokus pada dua hal ini saja. Independen dan bernilai. Apa contohnya kalau misalkan kita ingin mengambil kasus lain selain yang sudah kita gunakan tadi, ya itu kembali kepada ekspertis masing-masing. Teman-teman bisa temukan bagian-bagian seperti apa untuk pekerjaan masing-masing. Yang jelas fokusnya di dua ini, independen dan bernilai. Nah, prosesnya sendiri seperti apa? Ya, tadi kita sudah lihat, sudah bahas bareng-bareng sebenarnya ya. Tapi kalau ingin saya tekankan, kita harus fokus kepada cara kerja yang membaginya secara vertikal. Jadi kalau ada, mungkin kita bisa lihat rainbow cake tadi ya. Jadi rainbow cake ini jangan per bagian kita kerjakan, tapi bagaimana kita bisa langsung ambil satu potong saja gitu, seret, kita bagi, dan seterusnya supaya kita bisa lebih cepat atau segera menghasilkan sesuatu yang bernilai dan independen tadi. Dan kriterianya supaya, ini sudah oke nih, nah itu sebenarnya kembali kepada produk yang kita kembangkan atau kita buat. Yang jelas kriteria itu cukup atau layak. Seperti yang saya gambarkan dalam buku saya, begitu satu bagian saya anggap cukup, itu saya tidak akan terus memperdalam, menggali terus sampai betul-betul bahasanya komprehensif, mencari kaitannya dengan bagian-bagian atau konsep-konsep lain, tidak. Kalau saya sudah punya gambaran lengkapnya kira-kira apa saja yang harus masuk, ya saya akan turun dari bagian satu ke bagian yang lain, dari bab satu ke subbab ke bab yang lain, dan seterusnya. Jadi saya tidak menunggu sampai benar-benar komprehensif di satu bab atau di satu subbab. Selama itu sudah cukup dan layak, saya turun. Makanya proses yang vertikal dan cukup layak ini itu menjadi inti dari proses slicing. Nah, dari semua ini nantinya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya kita harus paham bahwa nanti ini akan digunakan untuk proses yang incremental dalam Agile ya. Dan jangan lupa Agile juga punya sifat yang iteratif. Ini nggak bisa dipisahkan dari Agile 2 ini. Kalau kita bisa membuat bagian-bagian yang independen, bernilai, dengan proses yang vertikal, kriteria cukup saja, maka incrementalnya ini akan terbentuk dengan sendirinya. Ya karena setiap increment itu bernilai. Setiap increment itu akan bernilai. Setiap increment itu bisa dipakai. Dan tidak butuh waktu lama. Nah, nanti kalau itu bisa terjadi, maka iterationnya atau sifat iteratifnya ini baru ada nilai tambahnya gitu. Kenapa begitu? Karena kita sama-sama tahu kalau pembagian produknya itu sebenarnya begitu-begitu saja, beralih dari waterfall menjadi
Agile itu hanya akan membuat Agile-nya berubah menjadi mini waterfall. Pada hakikatnya, dengan mini waterfall, ya, Anda tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan apapun dari setiap iteration gitu. Nah, itu yang penting. Mini waterfall ini bisa kita abaikan selama slicing-nya itu bisa berjalan dengan baik. Ini tidak bisa mengalahkan ini semua. Sehingga Agile bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu kesimpulannya. Nah, saya yakin pembahasan saya ini tidak mencakup semua aspek mengenai slicing, masih ada bagian-bagian yang kurang. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan tinggalkan komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan atau video Asana Agile yang berikutnya.